السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد. Para pendengar yang terhormat, tanpa terasa bahwa kita sekarang ini memasuki pada seri yang ke-8. Sudah cukup jauh pembicaraan kita. Bahkan dari A sampai Z sudah saya kemukakan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan tilawatil Quran. Para pendengar yang terhormat, pada seri yang ke-7 itu telah saya sampaikan bagaimana caranya untuk menyusun satu komposisi yang praktis dengan bayati di awalnya, bayati qarar, kemudian meningkat dengan langsung pada jawab, bahkan jawabul jawab, dengan berbagai macam lagu yang kita sukai, yang terbaik untuk kita maksudnya. Dan begitulah seterusnya. Manakala kita ingin menyambung dengan lagu-lagu berikutnya, tinggal kita sambung saja. Kita lihat kondisi kita. Sesuaikan lagu yang kita ingini itu dengan kondisi pribadi kita masing-masing saat itu. Jangan kita cuma terkendali oleh nafsu, ingin yang terbaik, kemudian pada pelaksanaannya nol. Karena kita bernafsu ingin mencapai yang paling baik, yang paling tinggi, padahal kondisi kita saat itu sudah kurang baik. Begitulah para pendengar, kalau kita menginginkan suatu lagu nanti, kita isi berikutnya dengan lagu yang kita ingini, sesuaikan dengan kondisi kita pada saat itu. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya lampu merah dan sadaqallah. Pendengar yang budiman, berikutnya saya ingin menjawab pada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu pertanyaan yang cukup menarik untuk kita. Pertanyaan yang sangat menarik untuk kita jawab. Dan mari kita dengarkan bersama. Pada pertanyaan yang kedua, saudara penanya menyatakan bahwa untuk tampil dalam satu MTQ atau untuk membaca Al-Quran dalam suatu forum yang sangat baik, forum yang cukup besar, Anda telah merasa siap, bahkan siap tempur lahir dan batin. Apa yang mau dibaca Anda sudah siapkan. Kemudian fisik juga Anda sudah siap untuk itu. Akan tetapi justru pada saat yang ditentukan, saatnya tiba, tahu-tahu apa yang Anda selama ini takutkan terjadi. Suara Anda menjadi serak, pecah, tidak bisa untuk membawa suara tinggi, gemetaran, dan lain sebagainya. Nafas yang tadinya panjang jadi pendek, ngos-ngosan. Suara yang tadinya melengking tidak ada lagi bekas-bekasnya. Begini saudara, menurut hemat saya,
Hal seperti itu memang sudah lumrah terjadi pada siapapun. Bahkan sebagian besar para qari'ah mengalami pengalaman seperti ini, seperti pengalaman Anda, terutama pada masa-masa permulaan karirnya. Hal ini tidak disebabkan oleh sakit, tidak disebabkan oleh masuk angin, radang tenggorokan, atau flu yang ada, flu yang asli ada pada diri Anda. Tidak. Akan tetapi yang pasti adalah bahwa ini adalah sebenarnya gangguan psikis, gangguan kejiwaan yang ada pada diri Anda itu. Anda terlalu konsentrasi memikirkan penampilan Anda dalam MTQ misalnya, sampai berhari-hari memikirkan hal itu, memikirkan itu saja. Dan akhirnya konsentrasi itu pun berubah menjadi satu ketegangan-ketegangan. Kalau sudah dalam ketegangan, sudah bisa dipastikan Anda makan tidak enak, tidur tak nyenyak, terpikir oleh Anda bagaimana nanti kalau begini, bagaimana nanti kalau begitu. Dan pada akhirnya terjadilah gangguan psikis, terjadilah shock mental pada diri Anda. Badan Anda yang tadinya sehat, normal-normal saja, terasa sakit-sakit. Kepala yang tadinya bagus-bagus jadi pusing, suara jadi serak, perut pun sakit, bahkan kamar mandi jadi langganan. Coba Anda lihat. Anda lihat di ruang tunggu para qari'ah dalam MTQ. Maka Anda akan saksikan bahwa yang paling laku di ruang tunggu itu adalah kamar kecil. Yang paling laku kamar kecil dan minuman-minuman. Makanan-makanan tidak laku. Apalagi misalnya makanan yang ada minyaknya, makanan yang ada rasa pedasnya, tidak dilirik. Tapi kamar mandi paling laku. Itu bisa dipastikan bahwa sebenarnya mereka yang ada dalam ruangan itu sama-sama terjangkit psikis yang shock, terjangkit penyakit mental. Nah, saudara, kalau sudah begini, semakin dekat pada giliran membaca, Anda pasti semakin gugup. Dalam kondisi seperti ini, sudah boleh dipastikan bahwa suara Anda tidak akan normal. Bahwa suara Anda sudah pasti berat, bergetar, dan nafasnya jadi pendek, ngos-ngosan. Contoh, lihat saja orang yang dalam ketakutan. Anda malam-malam ketemu seorang pencuri di belakang rumah misalnya. Apakah dalam keadaan semacam itu Anda bisa menyanyi? Apakah dalam keadaan seperti itu Anda bisa berdendang dan mengaji misalnya? Sudah pasti Anda tidak bisa untuk melaksanakannya hal itu. Karena Anda dalam keadaan shock mental. Kalau sudah begini keadaannya, tamatlah riwayatnya. Rencana tinggal rencana, cita-cita tinggal cita-cita. Tetapi pada masa itu prakteknya adalah nol besar. Latihan yang selama ini Anda laksanakan hasilnya adalah nol yang sangat besar.
Sekarang Anda sudah tahu bahwa gejala-gejala kejadian-kejadian yang tadi itu memang tidak asli. Tetapi hanya karena shock mental saja. Anda ingin bukti? Begini. Tadi Anda mengaji. Suaranya berat. Nafasnya pendek. Granat suara tidak ada. Variasi lagu tidak ada. Tetapi giliran Anda sudah turun, sudah selesai membaca turun dan istirahat sebentar, tiba-tiba Anda merasakan, suaranya bagus kok. Suaranya bagus, kepala tidak pusing lagi, hati tidak dagdikduk lagi, tidak ada sakit perut, tidak lagi mau ke WC dan lain sebagainya. Iya toh? Nah, sekarang Anda tahu bahwa itu sebenarnya cuma gejala-gejala daripada psikis saja, gejala mental, bukan sakit yang asli. Betul kan? Dicoba lagi. Begini saudara. Untuk hal itu, di bawah ini saya agak sedikit memberikan saran-saran agar Anda dapat melaksanakan hal-hal yang dapat membangkitkan semangat, membangkitkan keberanian Anda, dan hal-hal yang dapat mengurangi rasa minder, rasa stres, dan lain sebagainya. Misalnya begini, yang harus Anda laksanakan, 1, biasakan Anda membaca, Anda tampil membaca Al-Quran di depan umum. Semakin besar forumnya, akan semakin baik hasilnya. Jangan Anda cuma latihan sendirian di rumah. Di kamar Anda latihan sendirian. Itu sudah pasti Anda jadi jagoan. Itu sudah pasti Anda yang terbaik. Nggak ada saingan. Sudah pasti Anda yang paling hebat. Karena Anda tidak dagdikduk. Tidak ada yang menyaksikan. Coba biasakan tampil di depan umum. Makin besar forumnya, makin baik untuk latihan mental. Yang kedua, Anda kuasai materi keilmuannya. Itu harus tuh. Harus Anda kuasai materinya. Anda kuasai materi keilmuannya secara mantap. Baik tajwidnya, qiraatnya, lagunya, pernafasannya, suara, dan lain sebagainya. Sehingga Anda merasa besar hati, tidak minder. Karena merasa tidak ada saingan dalam forum itu. Ingat bahwa rasa minder itu adalah biang keladi dari kerusakan Anda membaca. Yang ketiga sekarang, Anda mesti punya sparring partner. Punya teman berlatih. Dan saya sarankan bahwa teman berlatih ini sebaiknya teman yang lebih bagus. Teman yang karirnya lebih tinggi daripada Anda. Minimal seimbanglah. Kalau bisa ya sparring partner ini misalnya guru Anda sendiri. Guru yang baik tentunya. Apa fungsinya? Fungsinya di samping untuk melatih mental Anda, juga dapat mengoreksi kekurangan yang Anda miliki untuk menjadi mitra latihan yang terbaik. Yang keempat sekarang, Anda saya kasih tahu, ada satu forum, satu arena yang nampaknya sangat kecil.
Tetapi forum ini sangat berwibawa bagi kita. Bahkan kadang-kadang forum semacam ini sangat merongrong mental kita untuk down. Anda tahu? Nah, misalnya saja nih, misalnya forum yang terdiri dari adik kakak kita sendiri. Orang-orang yang tahu masa kecil kita. Orang-orang yang arif akan rahasia pribadi kita. Kemudian forum-forum yang terdiri misalnya dari istri kita, anak-anak kita, guru-guru kita, dan lebih-lebih lagi forum yang terkumpul dari kawan-kawan satu profesi, satu guru, dan lain sebagainya. Forum semacam ini sangat baik sekali untuk melatih mental kita agar mental menjadi prima. Yang kelima, kurangi hal-hal yang dapat membebani mental jiwa kita. Misalnya saja, berbagai persoalan yang menyangkut pribadi, baik dalam rumah tangga atau dengan masyarakat. Misalnya, dalam kondisi yang kurang rukun, ada persengketaan dengan anak, ada percekcokan dengan istri, dengan mertua misalnya, dengan masyarakat. Misalnya, apalagi contoh yang paling lucu misalnya, Anda punya utang sama seorang di antara dewan hakim misalnya. Nah, itu akan menjatuhkan mental Anda. Begitu Anda mau maju, mau istiadah, lah, yang depan itu, aduh saya punya utang banyak lagi misalnya kan. Nah, itu kelihatannya sepele. Tetapi bisa menyebabkan seorang bisa jatuh mentalnya. Ingat itu. Jangan suka bikin masalah dengan hakim. Jangan punya utang sama hakim, awas. B. Berusaha untuk memperkecil dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalamnya kita bacakan saat itu, yang kalamnya kita suarakan dengan nyaring dan lantang, agar sedikit lega perasaan kita, sehingga suara kita terasa lebih ringan tanpa beban. Karena ada persesuaian antara yang dibaca dan kondisi si pembaca. Nomor 6. Niatkan beribadah kepada Allah semata. Kalau ini bisa terjadi pada kita, insya Allah akan tercermin dalam satu penampilan dan bacaan kita itu. Suatu penampilan yang khusyuk, penampilan yang baik, dan akan terdengar suatu bacaan yang lembut, irama yang syahdu, tuk yang sangat dalam, di samping variasi-variasi lagu yang kaya serta sesuai dengan kandungan ayat yang dibaca. Yang ketujuh, konsentrasi kepada materi bacaan, konsentrasi kepada lagu, suara, dan makna yang terkandung di dalamnya. Begitulah saudara,
jawaban dari pertanyaan yang kedua. Dan ada beberapa hal yang saya sampaikan yang merupakan jalan keluar dari pertanyaan yang kedua. Mudah-mudahan Anda yang bertanya dan Anda dapat melaksanakan apa yang saya sampaikan itu. Dan Anda mempelajarinya dengan baik, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pada akhirnya Anda tidak lagi takut dalam membaca, tidak lagi memikirkan terlalu konsentrasi apabila Anda akan tampil dalam satu MTQ atau tampil dalam satu forum yang agak baik, forum yang cukup besar, forum yang menyerap konsentrasi Anda. Baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda.